Guys, gue punya Bacan, tapi gue juga pengen tahu nih, gue ada kenalan, pengen ngobrol-ngobrol. Dia katanya sih udah pernah ke lokasi Bacan yang di Maluku. Ya kita ngobrol-ngobrol aja, langsung aja kita tanya dia gimana guys. Nah, kebetulan nih ketemu Bang Iwan nih. Oh siap. Setahu saya sih kan dulu Bang Iwan main Bacan nih. Betul. Nah, nih saya punya Bacan. Betul. Nah, ini Bacan apa ya Bang Iwan ya? Kita kan boleh dong tanya-tanya dikit nih. Boleh lah. Coba Bang Iwan, Bacan apa ya? Ini Pak, ini namanya Bacan Palamea Pak. Oh, Iya Pak. bedanya apa? Sama Ya. yang Doko? Bedanya kalau Palamea kan yang punya Pak Haji ya, lokasinya sama Doko juga beda Pak. Lokasi Palamea ya Palamea, kalau Doko ya Doko Pak. Jadi batunya sama beda. Ada di mana tuh Bang Iwan? Kalau saya dulu pernah ke sana gitu, jadinya tahu Bang Iwan lokasi. pernah ke sono? Betul Pak. Jadi saya tahu. Nah, cerita dong buat pemirsa nih. Boleh. Tahun berapa tuh Bang Iwan ke sana? Tahun 2010 Pak. 2010. Betul. Saat itu Bacan udah masuk Jakarta, udah rame atau gimana tuh Bang Iwan? Belum serame itu. Baru namanya baru tenar-tenar aja, tenar-tenar tahun 2014. Harga menanjak gitu ya. Lagi 2010 harga biasa aja. Tapi kalau udah 2014 Bacan harganya lebih mantap dan seluruh daerah manapun udah tahu harga Bacan harganya tinggi. Nah, maksudnya gini Bang Iwan kan 2010 katanya pernah ke Maluku. Betul. Nah, di sini nih Bang Iwan tahu Bacan dari siapa? Awal-awalnya saya tahu Bacan di pasar Robening, Pak. Pasar Robening. Betul, saya di Robening. Terus tiba-tiba ada orang Maluku di tempat almarhum Haji Mulyawan. Di situ. Pedagang pasar Robening. Betul. Haji Mulyawan ya. Nah, di situ ada orang Taiwan juga. Lihat, saya lihat, wah ini batu Bacan kok harganya hampir sama perbandingan sama Garut, Pak. Oh, dulu Garut mahal juga. Mahal. Ya, Terus Bang Iwan tertarik tuh, Bacan kok harganya bagus gitu ya. Betul. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terus akhirnya bisanya ke sana Bang Iwan memang ingin usaha di Bacan atau apa tuh? Coba bisa cerita dikit. Ya awalnya Iwan juga punya bos Pak. Jadi gini, jadi Iwan juga ada tertarik main Bacan. Akhirnya Iwan menyampaikan ke bos lagi mana kalau kita main Bacan. Oh boleh Iwan, kalau emang Pak Iwan tahu ke lokasi, insya Allah tahu lah Pak. Saya bilang itu. Akhirnya saya diongkoskan, dikasih modal, saya berangkat ke Maluku Utara, ke Pulau Bacan. Sebelum sana apa langsung ke lokasi Bacannya atau nanya-nanya dulu nih Bang Iwan? Ya langsung ke lokasinya. Udah tahu lokasinya? Sudah. Apa punya kenalan di sana? Ada kenalan namanya Pak Mail, istri namanya Buju. Terus di Doko ya, kalau di Palamea saya punya kenalan udah kayak orang tua Pak Haji Palamea, dipanggil sudah Cokor. Di situ ada kepala desanya namanya Pak Hamid lagi, gitu Pak. Makanya saya kalau Bacan tahu gitu ya. Cuman harga Bacan emang bener-bener top luar biasa. Dari dulu tuh dari 2010 sampai 2014 dia harganya top gitu ya. Sekarang ini ya harga di sini lagi mengurang juga ya kan, tapi Bacan tetap harga masih ada ternilai gitu. Saat itu Bang Iwan belanja berapa banyak tuh kalau boleh tahu tuh? Waduh, itu kalau belanja kita tergantung ada barangnya Pak. Oh, maksudnya berapa kilo atau berapa kintal gitu? Oh, kalau kintalan kagak Pak, paling kita banyaknya paling banyak 20 kilo atau sampai 30 kilo ya Pak. Kalau emang itu harganya terjangkau sama kita bisa Kualitas jual. bagus? Kualitas bagus. Belum ada tuh yang hitam-hitam atau apa? Belum ada, itu nggak laku dulu Pak di Jakarta tahun 2010. Dulu nggak ada pasar-pasarnya tuh, Nggak ada. Ke 2014 baru tuh yang batu hitam baru rame Pak. Ada waktu itu. Kenapa bisa rame Bang Iwan? Karena apa? Orang selalu banyak membeli batu hitam untuk diproses, untuk dipakai, selalu akan berubah. Gitu loh. Batu Bacan kan berubah Pak. Jadi orang
kita beli yang bagus dia nggak terjangkau uangnya, terpaksa dia beli batu yang hitam buat Mengharapkan proses gitu Pak. Gitu ya. Oh, berarti bacan batunya batu hidup Pak ya kalau gitu? Itu bacan batu hidup Pak, batu hidup. Bisa berubah ya? Bisa berubah dia. Dulu Gitu. 2 jenis itu aja, Doko, Palamea. Nah, dulu, sekarang tapi udah ada lagi Pak. Mejiko, Busori, terus batu Pido, Kawasi, Waringin, udah banyak tuh munculnya. Kalau dulu hanya batu Palamea sama Doko Pak, itu. Sekarang lokasi baru pada keluar semua Pak. Oh gitu. Untuk harga, kalau sekarang bacan gimana tuh Pak? Kalau untuk sekarang daerahnya di lokasi Doko harga masih tinggi Pak, karena dia juga berhubungan sama orang-orang luar penjualan, nggak wilayah Jakarta aja Pak. Dia jual tuh daerah mana aja bisa, Taiwan, Jogja, Surabaya, Bali, di pokoknya luar daerah dia menjual tuh batu bacan Pak. Gitu Pak. Bang Iwan, walaupun mungkin nggak seramai dulu ya, tapi sepenglihatan saya sih kayaknya peminat bacan khususnya Jakarta udah mulai agak meningkat nih. Gimana menurut Bang Iwan? Begitu Pak, emang tahun-tahun sekarang ini penglihatan dari saya juga bacan harganya udah mulai ada penaikan gitu loh Pak. Dari lihat dari bahan sekarang udah rada mengurang, terus harganya juga udah dilihat can ini di Jakarta ini udah mulai ada meningkat lagi, ada harganya lagi gitu. Nggak kayak tahun kemarin gitu, tapi sekarang ini kelihatannya pengembangannya kayaknya udah ada penaikan gitu di Jakarta ini. Terus gini Bang Iwan nih. Siapa? Siapa? Kan katanya Bang Iwan pernah ke Maluku ya. Kalau ke lokasi penambangannya pernah nggak Bang Iwan? Kalau ke lokasi penambangannya, tempat penggaliannya belum. Belum ya. Karena saya tidak kuat jalan ke atasnya. Kalau kampungnya sudah. Maksudnya nggak kuat jauh atau? Jauh Pak perjalanan. Medan tempuhnya juga Iya atau? betul, sulit. Kita naiknya kalau bahasa turunan mulu kita kuat Pak. Ini nanjak terus Pak. Kagak ada turunnya Pak. Aduh, kagak sanggup saya, makanya itu aja. Berarti di gunung dong Pak lokasinya ya? Gunung ya? Di gunung, jadi dia di tengah-tengah pulau adanya dia. Lokasinya ada di tengah pulau. Gitu Pak. Itu dari perkampungannya itu ke tambang itu kira-kira berapa jauh Pak? Jarak? Kalau menurutnya sekitar hampir 10 kilo Pak dari bawah ke lokasi itu. Tapi nggak medannya sulit gitu, nggak ada kendaraan atau apa? Waduh, kalau ada kendaraan saya bisa Pak naik ke lokasi Pak. Ini kagak ada sama sekali Pak. Itu hanya bisa untuk jalan kaki aja. Oh itu benar-benar pengalaman berharga. Itu pengalaman yang benar-benar lah. Jadi Bang Iwan belanjanya, maksudnya belanja bacanya di perkampungan itu. Perkampungan itu ya. Itu dari penambang aslinya langsung. Dari penambangnya langsung. Oh, dapat harga bagus lah gitu Iya, ya. betul. Kita nggak sebut nominal atau jumlah ya, tapi kita bilang harga bagus gitu ya. Iyalah, harga bagus. Ya kalau kita bawa ke Jakarta untung lah gitu. Itu jelas untung. Kalau jauh-jauh kita rugi nggak mungkin mau kan Pak. Pinter nih. Kalau bisa jawaban yang pas dan bagus dari Bang Iwan nih. Iyalah Pak. Cerita lagi dong Bang Iwan, misalnya kenapa bisa batu hitam tadi gitu? Oh gitu, batu hitam. Begini Pak, awal batu hitam itu di lokasi bener-bener emang nggak laku Pak. Di lokasi sana? Iya, nggak laku. Awalnya batu-batu kan ada juga, ada yang batu yang muda gitu Pak ya. Iya. Yang muda-muda juga nggak laku Pak di Kita sana. bilangnya kapur lah ya? Kapur Pak. Nah kesininya karena batu bacan yang bagus harganya mahal, tentang pekerja itu dia nggak sanggup untuk beli itu. Lagi mana cara yang penting saya punya bacan, dia belilah itu, kan bisa lama-lama sama karena dia batu hidup Pak. Jadi Bawa batu hitam itu ke Jakarta siapa Bang? itu orang lokasi Palamea, orang lokasi Doko yang pada bawa ke Jakarta. Pada bawa ke Jakarta Betul. gitu ya. Terus, Ada orang Jakarta juga yang belanja juga ke sana. Ada. Iwan, kira-kira akan kembali lagi nggak ke lokasi sana? Ya bisa dibilang akan ada orang lagi yang bos Bang Iwan mengutus Bang Iwan ke sana nggak buat belanja? Bisa jadi itu juga, kita juga bakal ke sana juga Pak. Kalau emang nih bacan kulihatnya udah harga jedar-jedar lagi ya kita saja bakal berangkat Pak. Jedar-jedar tuh apa Bang Iwan? Biar Maksudnya Bang Iwan sama Bening TV tahu nih. harganya lebih bagus lagi gitu ya. Ini kan tahun ini udah mulai tuh Pak, bacan nih kelihatannya. Iya. Udah kayaknya udah ada penaikan gitu, peningkatan. Rada susah juga nyari bahan-bahan. Ya kalau emang harganya udah kayak setahun kayak dulu lagi ya, mau kagak mau Pak.
saya berangkat lagi ke sana, Berangkat Pak. lagi. Berangkat lagi, Pak. Nah, Bang Iwan, apa yang membuat Bacan itu menarik dan mahal? Kalau dibilang menarik kemudian mahal, kalau Bacan sebetulnya kalau orang yang tahu ini disebut giok Indonesia, Pak. Di Indonesia. Oh iya, Pak. Luar negeri laku ya berarti ya? Di Batu ini Bacan saya bilang udah kemana-mana, mau wilayah luar kota, mau luar negeri, mau Pulau Cina, mau Taiwan, itu udah nyebar, Pak. Bacan tuh harganya. Nah, kelebihannya sendiri apa Bang Iwan? Bagus, dia punya kualitas, dia punya hijau, udah warna jamrut gitu ya. Ada warna Tosca gitu ya. Itu batu bener-bener batu alam ibaratnya, Pak. Sebabnya apa kan, Pak ya? Batu ada palameanya, ada dokonya, ada waringinnya, ada busorinya. Itu sama, satu pulau dia. Pido. Ada Pido, itu satu pulau, cuma beda kampung aja, Pak. Oh, beda kampung. Nah, pertengahan tuh. Jadinya Bacan sih bener-bener, pokoknya namanya udah luar biasa lah, ibaratnya terkenal lah. Mau kemana aja tetap Bacan orang udah tahu kalau nama Bacan gitu ya. Tahun 2000 sebelumnya itu kan Garut yang terkenal, Pak. Garut ya? Iya. Dengan warna-warna yang mirip hijau ya? Iya, sama dia Garut, perbedaan Garut sama Bacan hampir sama. Hampir sama ya? Garut juga ada yang kristal ya? Garut ada juga kristal sebelum Bacan muncul, Bacan itu, Pak. Garut dulu, Pak. Garut dulu ya? Tenarnya Bacan belum di Jakarta, Garut dulu yang udah tenar di Jakarta gitu, Pak. Oke. Nah, pokoknya Bang Iwan kalau misalnya Bacan yang tadi dibilang harganya udah jedar-jedor lagi, berarti bisa belanja lagi ke sana. Iyalah, Pak. Oke, siap. Ya udah gitu aja pemirsa. Jadi obrolan seru kita dari pengalaman Bang Iwan yang pernah langsung ke lokasi batu Bacan yang terkenal ini. Nantikan keseruan lagi, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bang Iwan ya. Siap, Pak, siap. Oke. Selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.